Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13, ayat 10 sampai 17. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam sebuah rumah ibadah. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mendengarkan kutipan Injil tadi, satu pertanyaan untuk kita renungkan adalah, diam atau bergerak menolong? Hari ini saudara-saudari kita mendengar perdebatan tentang hari Sabat, dan seperti biasa ada pertentangan antara aturan hari Sabat yang secara kaku diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap Yesus yang mengedepankan belas kasih, mengedepankan kerahiman Tuhan. Secara kasat mata saudara-saudari, tindakan Yesus dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat istiadat, juga pelanggaran terhadap aturan agama waktu itu, aturan hari Sabat. Terlihat sekali Yesus tampak mulai emosi terhadap sikap formal, sikap kaku di dalam menjalankan aturan agama. Karena itu dia berkata, "Siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam lubang, tidak segera menarik keluar, walaupun itu adalah hari Sabat?" Itu sebagai sebuah perbandingan antara tidak bergerak untuk menolong atau menolong. Karena ini menyangkut nyawa manusia, dan mereka kemudian terdiam. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam beberapa tahun masa pontifikal almarhum Paus Fransiskus, almarhum mendorong kita untuk mewujudkan kasih, mewujudkan belas kasih dan kerahiman sebagai intisari dari gerakan pastoral dalam gereja. Teologi of mercy, teologi belas kasihan, menjadi dasar dari keyakinan almarhum. Maka jelas terlihat pola kepemimpinan Paus Fransiskus bukan pertama-tama menekankan kekakuan hukum, kekakuan tradisi, hukum gereja, dan segala aspek formal. Menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia
menjadi suatu tujuan utama yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Tentu saja saudara-saudari, hal-hal seperti aturan tertentu, hukum sangat diperlukan dalam menata suatu lembaga di mana kita hidup bersama secara sosial. Namun, bacaan Injil pada hari ini mempertegas kepada kita bahwa semua yang kita rumuskan sebagai aturan, sebagai hukum, harus mengabdi kepada keselamatan itu sendiri. Semua aturan hukum harus mengabdi kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Apakah hukum di tangan kita bisa menjadi sarana untuk menolong? Sarana untuk menyelamatkan? Atau jangan-jangan di tangan orang tertentu, hukum hanyalah alat untuk menunjukkan otoritas dan mengadili kesalahan orang lain. Itu yang terjadi pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memegang teguh hukum, tetapi mereka kemudian sangat minim memiliki belas kasihan. Dan Tuhan justru tidak menyukai sikap formal kaku semacam ini. Sebab di hadapan hukum yang formal dilaksanakan, dipraktekkan, manusia menjadi korban. Dan Yesus datang bukan untuk menjadi pelaksana atau penegak hukum Taurat. Dia datang untuk menyelamatkan. Karena itulah saudara-saudari, dalam seluruh karya Yesus selama 3 tahun, dia senantiasa berbelas kasih kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang terbelenggu, kepada mereka yang miskin dan terlantar, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang diperlakukan tidak adil, kepada mereka yang berteriak minta tolong. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, kita dipanggil juga untuk menjadi sarana belas kasih Allah di tengah dunia. Bukan menjadi pihak yang karena aturan mau mengorbankan manusia. Yang karena aturan kemudian kita tidak memiliki hati yang penuh belas kasih kepada sesama. Aturan perlu, tetapi belas kasihan tidak boleh hilang karena aturan. Sekali lagi saudara-saudari, pertanyaan di awal tadi menjadi suatu bahan permenungan untuk kita. Apakah kita memilih diam atau bergerak untuk menolong? Rasa-rasanya saudara-saudari, diam bukan lagi pilihan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Semoga kami mampu berbelas kasih kepada siapa saja yang kami jumpai. Lebih-lebih mereka yang berteriak minta tolong, mereka yang tidak diperlakukan adil, mereka yang seringkali menjadi korban dari pelaksanaan aturan yang sewenang-wenang. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.